Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya Allah. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin bab yang ke-7, melanjutkan topiknya yakin dan tawakal. Melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kita akan lihat hadis nomor 78. An Abi Imaratal Bara ibni Azibin radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, apabila engkau di tempat tidurmu, apabila engkau akan berbaring, itulah, faqul, maka berdoalah. Faqul, maka berdoalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, saya menyerahkan diriku padamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, saya menghadapkan mukaku padamu. Wa fawwadtu amri ilaika, saya menyerahkan urusanku padamu. Wa alja'tu johri ilaik, saya menempatkan punggungku padamu. Rabbatan wa rahbatan ilaik, karena mengharapkan pahalamu dan takut siksamu. La malja'a wa la manja minka ila ilaik, tiada tempat bersembunyi dan tiada pula tempat keselamatan kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, saya beriman kepada kitab yang kau turunkan, kepada nabi yang kau utuskan. Wa bi nabika alladzi arsalta, kepada nabi yang kau utuskan. Dosa itu. Jadi ini merupakan doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat ketika akan tidur.
selama ini yang Bapak Ibu baca ketika akan tidur doanya apa? Ya tentu bismika ya. Karena bismika merupakan doa yang favorit karena pendek. Bismika Allahumma ahya wa amut, juga ada bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Apa artinya? Ya, walaupun pendek kan kita tidak tahu itu apa artinya. Bismika dengan namamu. Terus kumaha Bu? Bismika Allahumma ya Allah ahya, yang telah menghidupkan, wa amut, dan telah mematikan. Karena itu tidur merupakan mati kan, mati sesaat. Sementara mati merupakan tidur selamanya. Nah, adapun ini doa yang sedang kita baca sekarang, di sini memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Nabi menjelaskan, fa innaka in mitta min lailatika mitta ala fitrah. Maka jika kau wafat di malam itu, niscaya kamu wafat dalam kondisi suci, berarti kan surga bagiannya. Adapun bagi orang yang berdoa ketika akan tidur dan membaca bismika, itu enggak ada kelanjutan dari, tidak ada. Nah, ini juga ada perintah yang sebelumnya. Itu perintah sebelumnya kita lihat di hadis sambungannya, ini tidak bernomor mas, karena masih lanjutan yang tadi. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Barawi qal. Sedangkan di dalam riwayat dua sahih Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat Al-Bara berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepadaku, kata Al-Bara, idza ataita madaja'an, apabila kamu akan mendatangi tempat berbaring atau tempat tidur, singkatnya mau tidur, fatawaddo wudu akali sholat, hendaklah kamu berwudu seperti wudu untuk sholat. Ini hukumnya tidak wajib, sunat itu hukumnya. Oleh karenanya ada dua macam wudu, Pak. Yang pertama ada wudu yang wajib, dan yang kedua wudu yang sunat. Itu wudu ini menjadi wajib bagi mereka yang berniat untuk melaksanakan ibadah sholat, maka wudunya hukumnya wajib. Nah, lalu Rasul kan bersabda, la sholata liman lam wudu'alah, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi sehebat apapun sholat yang kita dirikan, jika berangkat ke wudu yang tidak sah, itu lapor sholatnya. Dia sholatnya begitu bagus, bacanya juga benar semua, tapi wudunya tidak sah, maka sholatnya kalaut kan gitu. Karena sholat merupakan kunci suksesnya, wudu merupakan kunci suksesnya sholat. Orang yang benar wudunya, bahkan itu sempurna wudunya, maka dia ada harapan sholatnya akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ada pun wudu untuk tidur, nggak ada penjelasannya. Muati berasare lamu wudu, temak itu. Mau ya dalil apa ya? Itu yang ada, tidak akan sah sholatnya apabila tidak punya wudu. Maka wudu merupakan kewajiban bagi mereka yang akan sholat. Kemudian yang kedua, ada nggak hadis yang mengatakan bahwa tidak akan nyenyak tidur bagi orang yang tidak berwudu? Ayat mual, mual ayat. Kini di sini ada hadis yang mengatakan berwudu dulu. Nah, ini menunjukkan wudunya bukan termasuk sebuah kewajiban,
merupakan sebuah anjuran. Oleh karenanya ada wudu yang wajib untuk sholat, ada wudu yang sunat. Nah, maka itu wudu yang sunat ada 3 macam, Pak ya. Yang pertama, ketika akan tidur kita dianjurkan untuk berwudu. Ini wudu bukan untuk sholat, tapi untuk tidur. Mana dalilnya? Ya ini dalilnya. Ya ini. Nah, sampai sekarang Bapak dan Ibu berapa kali, mulai dari balik dulu sampai tahun 2023 bulan Januari, berwudu dengan niat untuk tidur? Pernah enggak? Jujur saja, tidak kan gitu Bu ya, marah pereh gitu kan. Belajar haluan gitu ya. Terangkan tidak era hari osok bohong kan. Kita kajar semuanya kan gitu. Ya kita tanya di kita masing-masing. Jadi sampai detik ini, sampai saat ini kita pernah enggak atau seringkah kita berwudu untuk tidur, Pak? Pernah enggak? Nah, Ibu kan jawab tadi Bu ya, tidak pernah kan itu karena sunat hukumnya. Kemudian yang kedua, ini wudu hukumnya sunat bagi orang yang berniat untuk meminimalisasi kemarahan. Rasul kan bersabda begini, Pak. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kamu marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka duduklah. Jangan terbalik. Orang berdebat, orang berdiskusi dalam kondisi duduk, dia marah, naik ke meja, itu mah sangat jauh dari tuntunan agama. Naik karena meja, dijawab kursi, dibaledukeun, wah itu sangat jahiliyah seperti itu. Yang Nabi ajarkan kan terbalik. Apabila kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Wa ila falyatoji. Bapak marah dalam kondisi berdiri, kemudian duduk, masih kena marah, baringkanlah, kata Nabi. Bapak, Ibu marah itu kan di rumah, golerkeun Bu. Kayak Bapak ikut ngegoler. Beres Bang, ikut ngegoler. Pengalaman saya Bapaknya kan itu naon Pak, dah kumaha rata. Itu kan sunah Rasul Pak ya. Iya. Sunaya keheul wae, sunaya diuk masih kene keheul. Golerkeun Bu. Sok golerkeun. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, Pak, ya. Inal godoba minasyaiton. Itu marah datang dari setan, kata Nabi. Wa inna syaitona khuliqa minan nar. Setan itu Allah jadikan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Oleh karenanya barang siapa yang dia setelah berbaring masih keneh marah, fayatawaddo, hendaklah dia berwudu. Oh gitu. Nah, jadi ini kan wudu hukumnya sunat. Ini sunat. Di yang pertama wudu ketika akan tidur, yang kedua wudu ketika mengurangi rasa marah, dan yang ketiga apa? Itu yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza arada ahadukum ayyud falyatawaddo bainahuma, kata Nabi. Barang siapa di antara kamu yang hendak mengulangi, maka hendaklah dia berwudu antara pengulangannya itu. Mengulangi apa? Mengulangi apa? Mengulang wudu. Oh iya, double apa? Double bonus. Memberi nafkah. Memberi nafkah batin pada istri.
Kata Nabi kan idza arada ayyuda, apabila bermaksud akan mengulangi gitu ya. Nah, ulah langsung. Tapi kata Nabi bagaimana? Wudu heula kata Nabi. Kan senang udah tadi senang malam ini berwudu bukan untuk sholat, tapi untuk mengulangi. Ibu paham nggak Bu? Ibu kalau kene soalnya masih bisa paham. Paham nggak Bu? Itu si bapak terkena di bumi kalau. Fa innahu ansyatul aud kata Rasulullah ya. Karena wudu yang tadi merupakan salah satu tahrir yang dapat meningkatkan pengulangan yang tadi gitu kan. Nah maka itu merupakan hukum wudu yang sunat, ada 3 macam. Yang pertama ketika akan tidur, yang kedua mengurangi marah, dan yang ketiga akan mengulangi gitu Pak lah. Kalau bapak malikan rek mino gitu kan, sok wudu heula gitu kan. Dan ini wudu bukan untuk tahajud tapi untuk pengulangan gitu ya. Setelah kita melaksanakan berwudu berniat untuk tidur, sumat toji ala sikikal aiman, maka kemudian baringlah pada lambung kamu yang kanan. Jadi bapak dan ibu ketika tidur setelah berwudu bukan ngiblat ya, bukan ngiblat, tapi berbaring ke sebelah kanan, karena jantung kan di sebelah kiri. Ketika kita berbaring ke sebelah kanan, maka jantung bisa bergerak leluasa memompa darah. Itulah cara cara tidur yang sehat dan sama dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Pak ya. Jadi yang pertama berwudu, kemudian berbaring ke sebelah kanan, kemudian berdoa, dan jadikan doa itu merupakan kalimat yang terakhir. Wa summa qala, kemudian Nabi bersabda, waj'alhuna akhira ma taqul, dan jadikanlah kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang terakhir kau ucapkan di malam itu, kata Rasulullah. Ditakdirkan malam tersebut kamu meninggal dunia, maka kamu wafat dalam kondisi fitrah alias surga bagiannya. Nah kalau bismika kan tidak termasuk ya. Ada beberapa jaminan dari Rasulullah, walaupun tuh hadisnya ada ya. Nah kita balik lagi ke sini. Nah ini yang perlu Bapak Ibu hafalkan doa ini ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya menyerahkan diriku padamu. Jadi dalam kondisi kita sudah punya wudu, kita juga berbaring dan menghadap ke sebelah kanan serta berucap kalimat. Yang pertama, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya menyerahkan diriku padamu, seutuhnya kepada Allah. Maka di sana tidak mungkin ada lagi kesibukan dalam pikiran kita. Kenapa orang susah tidur? Karena ininya ramai dalam pikirannya, ya? Berpikir entah apa yang dia pikirkan, berbisik entah apa dengan siapa yang itu berbisik, itu ramai semuanya. Ya kita serahkan kepada Allah. Apapun pekerjaan ya kita semuanya serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, wa wajhatu wajhi ilaik. Saya menghadapkan mukaku padamu. Tidak ada sesuatu pun zat yang patut aku sembah kecuali siapa? Engkau yang Maha Berkuasa. Ku serahkan diriku kepadamu, ku hadapkan wajahku kepadamu. Ini tidak ada sesuatu pun nama dalam hatiku kecuali Allah yang Maha Kuasa, gitu kan? Sebuah nama, untuk sebuah nama. Siapa nama di sana? Allah, itulah nama Allah yang Maha Kuasa, gitu. Beres Pak, kita bangun tidur, maka berucap doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin
nusyur. Jadi yang pertama, serahkan diriku padamu. Yang kedua, saya menghadapkan mukaku padamu. Yang ketiga, wa fawwatu amri ilaik, saya menyerahkan urusanku padamu. Jadi sampai kalimat di sini Pak ya, sampai pada kalimat saya menampakkan punggungku padamu. Ini seluruhnya kita bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka yakin jika ini kalimat kita ucapkan, kita memahami pada isinya, tidak mungkin ada orang sampai kayak saya tidur kan gitu Pak ya, dia akan tibra, beres berwudu langsung menghadap ke sebelah kanan, dia pun berdoa dan menjadikan ini merupakan kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Ini merupakan bentuk tawakal kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Rabbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap pahalamu dan takut siksamu. Kita tentu berharap ridho dan cinta Allah, dan kita pun merasa takut akan azab Allah yang Maha Kuasa. La malja'a wa la manja minka ila ilaik, tiada tempat bersembunyi dan tiada pula tempat keselamatan kecuali kepadamu. Siapa orang yang dapat menyelamatkan diri kita nanti pada hari kiamat kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Maka kita berikrar di penghujung kehidupan kita menjelang tidur, kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Yakinkan oleh kita, tidur merupakan kematian sesaat, sementara mati merupakan tidur untuk selamanya. Karena ketika tidur, ruh akan digenggam oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkehendak, siapa di antara hambanya yang layak untuk dikembalikan ruhnya, dan siapa yang tidak akan dikembalikan sampai hari kiamat nanti. Itu kan Pak ya. Amantu bi kitabika ladzi anzalta, saya beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyika ladzi arsalta, serta kepada nabi yang kau utuskan. Ini terakhir. Wa bi nabiyika ladzi arsalta. Yang pertama, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan ke nabi yang kau utuskan. Nah, titik sampai di sana, Pak ya. Nah, setelah ini kita tidak perlu ngomel-ngomel lagi WA ditinggali deui maca TikTok misalnya teh naonan Pak ya, atau ini merupakan kalimat yang terakhir yang kita ucapkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu selama ini selalu membaca bismika, ya gantilah dengan yang ini ya. Ya mah panjang atau sana biar panjang, yang pokok kita harus hafal ya. Tidak aku tak hafalkan kalimat seperti ini. Dan ini memberikan harapan yang besar kepada kita ya. Karena di sini ada kalimat fa innaka in mita min lailatika mita ala fitra. Ini merupakan jaminan Rasul kepada kita. Sesungguhnya jika engkau mati pada malam itu, maka engkau mati dalam kefitrahan alias suci dan bersih. Dan jikalau engkau masih tetap hidup sampai pagi harinya, maka engkau dapat memperoleh kebaikan. Ini kebaikan apabila kita membaca doa ini ketika akan tidur. Kalau bismika Nabi tidak menjelaskan ya, cukup ya bismika Allahumma ya wa amut. Mending eta we senang ngarah ponok. Kita makatan telangku Bapak dan Ibu, Pak ya. Hanya untuk apa kita ngaji kalau kita tidak meningkat amal soleh kita kan gitu, Pak. Jadi saya berharap ya ini diagendakan. Kita punya target ya, paling tidak ini harus hafal Jumat yang akan datang. Berapa tak hafal sami itu. Sebetulnya mudah Pak ya, tinggal direkam Pak ini. Ku Bapak Ibu direkam suara Bapak, masukkan karena HP, sok gitu kan Pak. Setel enggak usik, saya yakin Pak. Sekarang lohor bakal apal, lohor mau beting malah Pak ya. Kalau kita niat ingin menghafal doa yang ini Pak ya. Dan itu penjelasan di hadis nomor 78. Sekarang nomor 79.
Ini yang terakhir Pak ya, untuk bab ini. Jangan dua deui hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man qala, barang siapa yang berdoa. Kapan berdoanya? Yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika keluar dari rumahnya. Keluar dari rumah dia berucap Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal, Allah, kepada Allah. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali pertolongan dari Allah. Illa billah, kecuali pertolongan dari Allah. Urang beureman sakieu doa yang Nabi ajarkan. Di kita ditambah, apa tambahannya? Apa tambahannya tak? Aliyil azim. Ini kan tambahannya teh. Tak ini tak. Kurang kurungan bisa dibaca kayak. Ini tambahan ini dari saya kalau di sini. Tapi itu kan senang bagus, betul bagus, tapi bukan dari Rasulullah. Rasul hanya mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada tambahan yang Nabi sampaikan hil al-adim, tidak ada. Tapi begitu banyak orang yang mengucapkan kalimat ini, Pak, hampir itu di mana-mana. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, banyak orang yang menambahkan doa yang Nabi ajarkan, bukan hanya ini. Bahkan ketika beres adzan pun orang suka menambahkan. Itu yang Nabi ajarkan, Allahumma rabbah da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadan. Ini tambahkan, ati sayyidana ditambahkan. Lalu di akhirnya adalah kalimat, ya, innaka la tukhliful mi'ad. Itu semua bukan dari Rasulullah, bukan. Nah, tentu orang yang membaca terjemah hadis yang tadi, mereka tidak bisa memisahkan dan membedakan mana yang termasuk utuh merupakan sabda Nabi dan mana yang merupakan tambahan. Jarang kan orang yang bisa membedakannya. Nah, maka dampaknya ketika orang yang belajar agama dari buku-buku terjemahan yang sudah ada variasi dari para penterjemah yang tadi, tentu mereka akan mengamalkan apa yang mereka baca. Nah, oleh karena itu belajar agama tidak bisa sendiri tanpa guru, ya. Harus ada seorang syekh kan gitu. Di kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang belajar ilmu agama tanpa mursyid, tanpa pembimbing, fa innama huwa fi dhalal, maka sesungguhnya dia ada dalam kesesatan. Orang belajar membuat sebelah teu make guru, sesat moal. Moal paling bangunah sebelahnya. Isna meni pangset kieu ada, tidak ada ilmunya kan gitu Pak ya. Tapi ilmu agama, Pak. Dia mempelajari ilmu agama tanpa mursyid, tanpa pembimbing, itu termasuk kesesatan kata ulama yang tadi. Tapi urusan yang bersifat duniawi, kita belajar tanpa guru, yang paling membahayakan guru. Orang diajar ngelas gitu kan, teu pernah nyambung ke hambur listrik kan Pak ya, mubadir pan keadaannya.
Nah, maka harus hati-hati kalau kita belajar sholat, belajar wudhu, belajar tentang bab agama dari buku-buku terjemahan. Nah, itu kan di dalamnya sudah banyak tambahan-tambahan dari orang yang membuat buku yang tadi. Ini dibutuhkan apa? Seorang mursyid atau pembimbing. Nah, contohkan hadis ini, misalnya macam-macam doa yang Nabi ajarkan. Kan buku tipis. So, seperti ini diantaranya. Ada kalimat yang dicantumkan di dalamnya yang dia bukan merupakan bagian dari sabda Rasul. Nah, di sini yang Nabi ajarkan, yang saya akan blok sekarang, yang sampai kalimat ini. Nah, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal Allah kepada Allah. Tawakal. Di sini apa makna tawakal ketika akan berangkat? Misalnya seseorang janjian dengan temannya dia akan berbisnis jadi calo, Pak ya. Apa calo teh, Pak? Makelar, itu kan mediator lah bahasa kita. Ada yang jual tanah punya Pak Haji kepada pengembang PT anu gitu kan. Sini terbakar deal tah, buka komisi 3% misalnya teh. Terus dihitung gitu kan, 3%. Dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah. Tawakal kepada Allah. Singkatnya terjadilah pertemuan antara orang yang punya lahan dengan pembeli dengan kita selaku mediator. Dan berdoa tertulus. Kata mediator yang tadi, jadol sana. Apa jadol? Bukan naon pan payah. Tapi si anu gitu kan. Bukankah Anda berucap tawakal tuh? Bertawakal kepada Allah? Ketika bisin Anda berdoa dengan muncul kata-kata yang tidak menyenangkan gitu kan Pak ya. Berarti ini doa yang dia ucapkan yang tadi tidak paham sama sekali. Itu orang yang berucap kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Dia pun berangkat. Apapun yang dia rencanakan, yang dia kerjakan ternyata tidak sama dari yang dia harapkan. Udah bertawakal kepada Allah. Ngadoa mangges senat tadi. Sekarang lagi berita tentang ini hasilnya. Udah bertawakal kepada Allah. Hilanglah stres dalam dirinya. Tapi banyak orang yang berdoa, tapi dia tidak paham apa yang dia sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu seperti monyet ngagugulung kelapa itu kan. Coba sah monyet apa? Kalau bukan kita kan monyetnya. Itu Pak ya. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Nah, Nabi menjelaskan orang ketika akan berangkat meninggalkan rumah dan berucap doa seperti ini, maka dikatakan kepada orang yang tadi, hudita wa kufita wa wuqin. Ini artinya, engkau telah diberi petunjuk, telah pula dicukupi keperluanmu, dan telah diberi penjagaan. Setan pun menyingkirlah dari orang tersebut. Ini jaminan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita akan berangkat berucap doa seperti ini, maka akan merespon. Engkau telah diberi petunjuk, telah pula dicukupi keperluanmu. Jadi itu sukses nanti bisnis tadi. Bukan itu, tapi acan. Yakinkan oleh kita, selama kita termasuk orang yang beriman, apapun yang kita rasakan selama ini, apakah pahit atau manis, yakin itu merupakan kebaikan dari Allah yang Maha Kuasa. Dan umat Islam diwajibkan untuk berbaik sangka kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan ini berbaik sangka kita kepada Allah sudah merupakan akhlak orang Sunda. Anu tabrakan, anu cilaka, potong sukuna, untung sini yang tujuh leluna gitu kan. Masih kan untung Pak.
untung senang mautnya coba lawan hidup bakal cacat segitu kan, selalu beruntung itu kan Pak. Itu menunjukkan berbaik sangka kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang pertama, padilah bagi orang yang berdoa kalimat yang tadi dapat petunjuk, diberikan kecukupan keperluan, dan yang ketiganya diberi penjagaan. Penjagaan dari apa? Nah, setan pun menyingkirlah dari orang tersebut. Kan dalam dirinya ada kalimat thayyibah yang dia ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah. Lalu dalam Abu Daud ditambahkan bahwa setan yang satu berkata kepada setan lainnya, bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi, dan telah pula diberi penjagaan? Dibadami ta setan teh Pak. Badami. Wah sana emang bisa ngagoda ka setan mah diberi petunjuk senang ku Allah, senang antep senang. Tuh digoda gitu kan. Karena juga ada riwayat yang menjelaskan Pak, itu ada kelompok setan ngobrol gitu ya. Ini setan teh begang, bau kurang sare. Nu ieu mah setan teh sehat, lituh, jabat sengit gitu kan, Pak ya. Ngobrol tah berbagi pengalaman. Sob, naon sob teh? Oh, sobat gitu kan. Bukan bro, tapi sob. Sob, kenapa kamu itu kelihatannya ceria? Kemudian kamu juga sehat, bersih, wangi, dan lintuh gitu kan. Nah ini kata setan yang begang kanu lintuh kan. Nu lintuh teh siri gitu kan Pak, seganu atoh, pan dipuji gitu kan. Cik anu ieu teh, cenah sob ari ente mah begang jaba bau, celoh kurang sare, seganu kurang dahar, kunaon. Nah ini kata setan yang begang teh, saya mah senang sob goreng milik gitu kan. Eta ketika akan menggoda kepada Bani Adam, ketika dia akan masuk ke zaman, dia berdoa kepada Allah. Sehingga aku tertahan di luar, tidak bisa ikut mandi dengan orang yang tadi. Demikian pula ketika orang ini akan makan, dia berdoa kepada Allah. Aku tidak bisa ikut makan, Allah hoka gitu kan. Dia akan tidur memohon kepada Allah, akan berangkat mohon kepada Allah. Itu terhenti segala-galanya. Tertawa eta Bu, setan anu lintuh. Wah. Atau sob saya mah tuh boga jajahan teh erek sare ngalamun heula, muka heula we digoda oleh saya bisa tidur nyenyak bersama orang yang tadi. Ketika dia akan makan tidak pernah mohon kepada Allah, langsung makan, aku pun bisa ikut makan orang yang tadi. Dia masuk ke zaman langsung masuk, tidak pernah berdoa, aku pun bisa ikut mandi dengan orang yang tadi. Itulah aku, cek setan anu tadi teh. Nah kira-kira setan kita lintuh begang. Oh gitu. Jadi senang Bu, nu lintuh aya, nu begang aya gitu kan. Ya sana lah mending bergang sararea apa ya. Nah dengan cara apa? Dengan cara banyak memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena doa merupakan hisnul muslim, tameng atau penjagaan bagi orang-orang yang beriman untuk membentengi diri godaan setan dan sejenisnya ya. Nah termasuk ini, ibu bade angkat ke pasar, bade angkat ke masjid, eta mah bade ninggalkeun bumi, maka ucapkanlah kalimat doa yang tadi. Tidak mengenal bab jarak. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Eta sana ustaz kumaha bade ngagaleus sayuran gitu kan. Aya nu kana motor dan sayur gitu kan. Sayur gitu kan, do kaluar teh. Perlu enggak ngadoa? Mau tapi nempel kaki dina pato imah gitu kan. Tidak berangkat jauh gitu kan. Misalnya ini rumah ibu di depan tukang sayur, perlu nggak baca doa yang tadi? Kan? Cik kumah eta kakak, pantona masih keneh molongo. Iya sana sabara sana tahu sabungkusna saano. Ya hemat saya tidak ya.
karena ini dalam kondisi ada di lingkungan sekitar rumah kita. Jadi hadis ini menyatakan kepada kita akan berangkat itu kan keluar membutuhkan waktu yang cukup lama misalnya, Pak ya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, dari mana kita tahu setan sampai bercakap? Jadi ini kata Rasulullah, yakni asyaitona li syaitonin akhor, akan ada percakapan satu setan dengan yang lainnya. Cik setan anu ieu teh ka sahabatna, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana mungkin cik setan anu ieu teh gitu kan? Bagaimana mungkin kita dapat menggoda orang ini sementara dia telah diberi petunjuk, diberikan kecukupan dan telah diberi penjagaan. Jadi ini akan bebas dari godaan setan yang tadi apabila kita memohon kepada Allah dengan redaksi doa yang tadi. Jadi bekal pada pengajian sekarang, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk senantiasa membiasakan diri berwudu ketika akan tidur, kemudian berdoa dan sambil berbaring ke sebelah kanan. Apa doanya? Yang tadi doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa jabtu dori ilaika rohbatan wa rohbatan. Kalau yang tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu waji ilaika, itu ada perbedaan sedikit, ya. Nah, yang kedua juga biasakan oleh kita ketika kita berangkat keluar rumah, maka sampaikan doa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada bab yang ke-8, ya. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang sudah saya sampaikan tadi, Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita sifat tawakal yang sempurna sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Aku qouli hadza wasbalakum Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.